Shalom saudaraku ya. Saya harap Anda tidak bosan saudara. Ya, mungkin Pak Bagus hari Senin dia pulang saudaranya. Masih ingat minggu kemarin saudara, masih panas ya, mengenai di mana pengharapan saudara. Ya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Ya, masih ingat di mana Roma 4 saudara, ayat 18 ya, saya ulang sedikit ya. Karena ini ada menyambung firman yang kemarin, ada kaitannya saudara mengenai persekutuan. Saudara. Coba firman Tuhan dia di Roma 4 ayat 18. Ya, saya mengingatkan khotbah yang kemarin saudara supaya kita bisa mengerti dan memahami kenapa hari-hari ini banyak kita jumpai orang-orang di luar mereka kehilangan pengharapan saudara. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan, ya, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan akan Anda dan saya kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan, Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia firmankan, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikiannya banyak nanti keturunanmu. Ayat 19, ya, firman ini jelas sekali ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara. Mungkin hari-hari ini kita lihat dalam segi dunia hari ini bagaimana kekacauan, saudara, perang di mana-mana. Saya dengar tadi pagi saudara di mana virus burung saudaraku. Orang-orang di Amerika, saudaraku, mereka mengkhawatirkan ini menjadi suatu pandemi. Ya, di Singapura, di Malaysia, di mana-mana COVID-19 ada jenis baru akan keluar dan kita lihat gempa bumi di mana-mana, ya, kejahatan di mana-mana, saudara. Sehingga orang kalau melihat hari ini secara global, saudara, seluruh dunia mengalami resesi. Bahkan Jerman hari ini saya dengar tadi, saya lihat di berita 2 tahun mengalami resesi, saudara. Ya, Eropa, Timur Tengah, Afrika, semua dunia lagi mengalami suatu kemerosotan. Ini dunia saudaraku. Akhirnya lagi mengarah nama suatu kehancuran saudara. Ya. Dunia, saya lihat saudaraku, Jepang saudaraku, di mana mereka menerima ilmuwan dari seluruh dunia untuk berkumpul. Mereka mengira saudaraku, di mana ada meteor, ada berapa kali lipat dari bumi akan menuju bumi dan akan menghancurkan bumi saudara. Ya, mereka lagi ngumpul ilmuwan. Ya, Cina saudaraku dia lagi bikin kanopi untuk bumi, saudaraku. Dan orang-orang Rusia segala macam mereka udah mencari alternatif lain untuk pindah ke planet lain, saudaraku. Tapi Indonesia, saudaraku, negara kita masih banyak berdoa. Sampai hari ini lagi sibuk ngurusin ijazah palsu. Ya. Nggak habis-habis ijazah palsu, saudaraku. Mereka nggak percaya. Bereskin mereka tuntut lagi TPP, segala macam, saudaraku. Orang-orang sudah kemana-mana, kita masih ngurus ijazah palsu. Kita masih banyak berdoa berbangsa kita, saudara. Ya. Terus, saudaraku, ya, walaupun hidup kita tidak tentukan dengan keadaan, saudaraku. Tuhan selalu bekerja dengan kuasanya yang ada di dalam kita, saudara. Amin. Allah mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, saudara. Segala perkara dapat bertanggung bersama dengan Dia karena Dia yang memberi kita kekuatan. Amin. Apa Dia akan memberi melebihi dari apa yang kita doakan, kita pikirkan dengan kuasanya yang ada di dalam kita. Tuhan selalu bekerja dengan kuasanya yang ada di dalam Anda dan saudara. Kita masih mengerti hal ini, saudara. Ya. Jadi tidak mau dolar 13.000, mau dolar 30.000, ya, mau keadaan sulit apapun, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang di dalam Anda dan saya, Dia yang memelihara, menjaga, dan melindungi kehidupan Anda dan saya. Sehingga di dalam Dia selalu ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Ada amin? Terus saudara, ayat yang ke-20. Tadi Roma 4 ayat 20. Roma 4
ayat 20 ya. Tetapi terhadap janji Allah, wah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia memperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sangat luar biasa, saudaraku. Kenapa Abraham dia bisa percaya seluruh hidupnya kepada Tuhan? Alkitab katakan bahwa Abraham dia adalah sahabat karibnya Allah, saudara. Kenapa? Dia mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhannya, saudaraku. Sehingga dia percaya walaupun ketika anaknya dikorbankan, dia mau bunuh anaknya, dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati, saudaraku. Ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan mengenai persekutuan, saudara. Ya. Abraham dengan Allah mempunyai persekutuan yang intim. Setiap kali dia bertemu dengan Tuhan, dia selalu membangun mesbah buat Tuhan, saudara. Ya, kita mau belajar. Ya. Saya, saudara, menikah dengan dulu pacar saya, sekarang Mary, istri saya, saudara. Mantan pacar, sekarang jadi istri. Kami menikah, saudara, kalau nggak salah, Amerika Merdeka 4 Juli tahun 1993. Ya, kalau nggak salah ya. Terry 94 lahir. Ya, kami menikah di restoran Santau. Saudara tahu Jayakata Tower, saudara. Nah, kalau yang seangkatan satu ini namanya dulu Stardust di situ, Stardust. Pak Yunus tahu nggak, Pak Yunus? Tahu kan Stardust? Nggak tahu. Dulu GT-nya tuh Adam. Nggak tahu sekarang kemana dia. Ya, Stardust. Seangkatan sama saya mungkin tahu, saudara. Joni kayak ketawa-ketawa, kayak tahu. Enggak ya? Enggak kan? Ya kayak Tower, sekarang sih udah nggak ada nama. Sebelahnya restoran Santau. Saya kawin, saudara, dulu kawinnya 3.988 juta. Udah 31 tahun yang lalu, saudara. Nah, saya menikah dengan Mary, saudaraku, dengan istri saya sekarang ini, saudaraku. Saya percaya dia tidak mau, saudara. Kalau saya menikah dia itu karena dia pintar masak, ya, atau dia pintar ngurus rumah tangga gitu ya, dia pintar membantu kerjaan saya, saudara. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun wanita untuk kita nikahin karena dia pintar masak atau dia bisa memberi keturunan kepada kita, saudara. Kecuali kalau kawin kontrak, saudara, nggak tahu ya. Ya, kawin kontrak. Ya, ada wanita yang mau dikawinnya karena dia nanti Ibu Ella karena dia bisa banyak kue. Pak Yunus menikah dengan Ibu Ella karena dia bisa pintar bikin kue. Ya, saya percaya nggak ada satupun wanita mau dinikahi seperti itu. Saudara. Saya menikah Mary di seutuhnya, saudara. Ketika saya menyita pribadi seutuh dia, maka manfaatnya, saudaraku. Dia pintar masak. Saya alami. Dia bisa kasih keturunan kepada saya sampai 5 orang anak. Saya alami dalam kehidupan saya, saudara. Dia bisa merapin rumah, bisa dekorasi, membantu pekerjaan saya. Itu manfaat saya alami, saudara. Banyak hari ini, saudaraku. Sehingga saudaraku? Saya belum sampai ke situ. Saya menikah dia, bersekutu 2 daging menjadi 1, saudara. Bersekutu dengan dia, saudara. Amin. Tapi hari-hari ini, saudara, banyak orang yang dalam rumah tangga mereka bersama, saudara. Tapi tidak mempunyai persekutuan, saudara. Kenapa? Dengan berjalan waktu mungkin kasihnya sudah mulai berkurang, saudara. Dulu langsing, sekarang jadi langsung, saudara. Kok orang lain sama di rumah nggak sama ya? Pak Yunus, enggak kan? Istri saya kita, di luar lain, istri saya di rumah lebih cantik, saudara. Amin. Karena banyak orang berkeluarga, mereka bersama tapi tidak mempunyai persekutuan lagi, tidak punya sehati lagi, saudara. Lu, gua, saudara. Benar. Nah, saudara,
persekutuan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang bersekutu dengan Tuhan. Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan. Tapi ketika kita menikah dengan Yesus, yang kita kejar manfaat-manfaatnya, saudaraku. Mujizat-mujizatnya, kesembuhannya, berkatnya, saudaraku. Amin. Maka karya-karyanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita menikah dengan dia sebagai pengantin laki-laki, kita maka manfaat daripada dia, karya-karya penebusannya, dosa-dosa kita diampuni, saudaraku. Ada amin. Kita menerima mujizatnya, kita menerima kuasanya, kita menerima kasihnya, kita menerima anugerah, manfaat-manfaat kita alami dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Nah, ini persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Jadi pribadi Yesus betul-betul dia sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai wanitanya, kita bersekutu dengan dia. Nah, ini firman yang saya mau bawa. Kenapa, saudaraku? Abraham dia mengerti hal ini, saudaraku, sehingga dia bisa mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, saudaraku. Ketika dia mempercayai kepada Tuhan, maka Tuhan memberi segala sesuatu yang Abraham butuhkan. Sampai Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa aku bersumpah. Amin. Aku akan memberkati engkau. Mungkin kita pikir itu untuk Abraham. Tapi ayat selanjutnya. Bukan untuk Abraham saja janji Tuhan. Tetapi untuk Anda dan saya. Kalau kita mengerti hal persekutuan kita dengan Tuhan. Intim dengan dia. Saudara. Amin. Nah, ini saudara yang saya mau pelajari, kita mau pelajari. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5, saudara. Firman ini sering kali kita dengar, kita baca, saudara. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudaraku. Nah, persekutuan kita dengan Kristus bukanlah peristiwa yang akan terjadi, saudaraku. Ya. Tapi sebuah fakta yang sudah tercapai. Kita sudah di dalam Yesus. Yesus di dalam kita, saudaraku. Karena tidak ada ranting yang bukan bagian daripada pokoknya, saudara. Amin. Kita sudah menganggap persekutuan dan kita dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam dia, saudara. Sebagai ranting pokoknya pasti ada suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, saudaraku. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, saudara. Amin. Nah, ketika enggak ada bagian daripada tubuh kita, sekecil apapun, saudaraku, kita pribadi satu bukan dua, saudara. Umpama kelingking saya, jempol kaki saya, ya, enggak bisa dipisahkan dengan kepala. Yesus kepala kita adalah tubuhnya, saudara. Persekutuan kita dengan dia, saudara. Enggak ada yang dapat memisahkan, saudara. Maka dikatakan, saudaraku, ya, siapapun yang menjamah Anda, berarti dia menjamah Yesus, saudara. Kita mesti menyadari bahwa segala kepenuhan kealahan itu tinggal dalam itu Anda dan saya. Ada orang yang menjamah Anda, dia menjamah Yesus yang ada di diri Anda, saudara. Ini saudara sesuatu pengertian yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ketika kita menumpang tangan kita kepada orang sakit, saudara. Ya, ingat bahwa kita menumpangkan tangan Yesus kepada orang sakit tersebut, saudara. Maka ada ayat dibilang seperti ini. Kita orang percaya, tumpang tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ini kebenaran firman Tuhan. Nah, kemarin saya doain ponakan adik-adik saya punya cucu, papa mamanya kita kumpulin, pokoknya kita tumpang tangan. Kita katakan firman Tuhan berkata bahwa kami orang percaya, ada papanya, ada poponya, ada kungkungnya, ya. Saya sebagai kungkungnya, saudara. Kami orang percaya, kami tumpang tangan kepada orang dan kami tumpang tangan kepada cucunya, anaknya, Bevel dan Bennett, sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan kami punya otoritas
kami mulai berkatakan. Amin. Di firman Tuhan, saudaraku, perjanjian baru, tidak ada pernah satu pun rasul-rasul Paulus menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Umpama Tuhan usir setan, Tuhan cukupkan mereka, tidak pernah, saudaraku. Kalau perjanjian lama benar, saudaraku. Tapi perjanjian baru, saudaraku, Tuhan kasih kita otoritas, kita untuk menyatakan kuasa, kemuliaan daripada Allah. Kenapa? Karena Anda dan saya, kita manual dengan Dia. Kita bersekutu dengan Dia. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, saudara. Ya. Ini sesuatu pengertian, saudaraku. Ketika kita mengerti identitas siapa kita di dalam Kristus, siapa Kristus di dalam kita, dan apa rencana Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Yesus tidak ada lagi di muka bumi ini, saudara. Tapi Anda dan saya, kita ada di muka bumi ini untuk mewakilkan Dia, untuk menyatakan kerajaan Allah, saudara. Anda dan saya, kita tidak pernah sendiri. Dia telah memperlengkapi Anda dengan pribadi Dia yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Jadi kalau hari ini kita dapat melakukan segala sesuatu, itu bukan dari kuasa kemampuan daripada kita, saudara. Enggak ada yang dapat kita lakukan untuk memaksa Allah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Iman kita tidak akan pernah untuk menggerakkan Tuhan, saudara. Kenapa? Sebagai Tuhan, Dia sudah bergerak, saudaraku. Sebelum Anda punya masalah hari ini, kebutuhan Anda itu udah disiapin sama Dia, saudaraku. Sebelum Anda butuh keselamatan, itu keselamatan sudah ada, saudaraku. Bukan ketika kita mau keselamatan itu, oh ya ntar ya, aku kirim Yesus mati dulu untuk menyelamatkan. Enggak ada. Dia udah siapin segala sesuatunya, saudara. Iman kita tidak pernah untuk menggerakkan Tuhan. Karena sebagai Allah, Dia sudah bergerak terlebih dahulu, saudara. Iman kita ketika kita membaca firman Tuhan. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Allah mencukupi kebutuhan kekayaan dan kemuliaan Yesus Tuhan, saudara. Itu menggerak iman kita, saudara, untuk kita mengambil, menerima apa yang telah Allah tersedia ke dalam roh. Itu saat kita tarik, saudara. Tiba-tiba kita mengalami kesembuhan, saudara. Amin. Itu persekutuan kita dengan Dia. Kita menikah dengan Yesus sebagai mempelai laki-lakinya. Dia sebagai bapak anggur. Dan kita sebagai ranting-rantingnya, saudara. Nah, ketika kita membuka mulut, saudaraku. Nah, jelas banget, saudara. Ketika kita membuka mulut, kita untuk mengucapkan kabar baik, kita sedang mengucapkan kata-kata yang daripada Yesus, saudara. Sehingga firman katakan, satu firman Tuhan, sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di muka bumi ini, saudara. Itu ada di dalam roh. Roh kita sama seperti Yesus, saudara. Anda dan saya, saudara. Dulu saya pribadi, saudara. Ketika paradigma pikiran belum diubahkan, saudara. Sulit untuk mengerti firman seperti ini, saudara. Yang bisa kita lakukan 7 cara bagaimana kita intim dengan Tuhan, saudara. Padahal satu aja nggak mungkin kita bisa lakukan, kita bersekutu dengan Dia, saudara. 4 langkah bagaimana kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita diberkati bukan apa yang kita beri untuk Tuhan, karena Dia baik. Maka berjanjinya digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Satu aja yang nggak mungkin saya bisa lakukan untuk menerima berkat daripada Dia. Saya tidak layak untuk menerima berkat dari Dia, saudara. Tapi karena Dia mati, kelayakan diberi kepada Anda dan saya. Amin. Kita sering dengar firman Tuhan, bagaimana cara kita berdoa. Doa kita bagaimana supaya menerima berkat Tuhan. Doa bukan alat transaksi di hadapan Tuhan, saudara. Ini salah besar, saudara. Sehingga timbul jerawan-jerawan doa. Kamu semakin banyak, kalau nggak berdoa, nggak dapat berkat. Kalau kami banyak berdoa, kamu akan diberkati, saudara. Sehingga ada orang menempatkan diri sebagai dia pendoa, dia bangga sekali, saudaraku. Doa bukan suatu alat transaksi. Doa di mana kita datang kepada Dia. Kita tahu Dia tinggal di dalam kita. Kita di dalam Dia. Kita mesti bersekutu dengan Dia dimanapun kita ada, saudaraku. Seringkali kita salah pada menerima kita, saudara. Tapi ketika kita mengerti hal yang seperti ini, saudaraku. Kita baru bisa mengerti, wow. Ternyata Anda dan saya
itu bukan orang sembarangan, saudara. Saya katakan di sini, saudara. Kenapa? Dulu kita nggak bisa apa-apa, tapi kita mengerti ada Yesus di dalam diri Anda dan saya. Sekarang Anda menjadi orang sangat luar biasa, spesial di mata Tuhan, saudara. Amin. Jadi kita jangan lihat Bapa memandang kita, saudara. Dia nggak memandang manusia daging kita, tapi dia melihat Yesus yang ada di dalam kita, saudara. Jadi apa yang kita lakukan dan tidak lakukan itu tidak ada problem lagi buat Bapa, karena dia melihat pribadi Yesus di dalam Anda dan saya. Tapi ketika kita mengerti ada Yesus dalam diri kita, saudaraku, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, kita manunggal dengan dia, kita bersekutu dengan dia, kita tahu Roh Kudus akan memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan Anda dan saya, untuk kita bertindak benar, untuk kita berkata benar, untuk kita berpikir benar, melakukan sesuatu yang benar, karena kita adalah orang-orang benar. Yohanes 14 ayat 23, saudara. Yohanes suasana agak mendung-mendung, saudaraku. Suasana mendung-mendung, dari suasana hati juga lagi dingin-dingin, saudara. Suasana berarti saya mesti teriak-teriak, soalnya anak saya kan nggak ada. Kaget, ya. Jawab Yesus, mulai kenceng, saudara. Saya kira ada jemaat baru di sini, saudara. Ternyata Alu, saudara. Jangan dekat-dekat AC, Pak. Semuanya kita nggak ada rambut lagi. Tadi Pak Luison bilang, ini AC ini gimana? Kenapa? Rambutnya udah mulai jalan-jalan, saudara. Soalnya tutupan anginnya nggak ada yang tolak lagi, saudara. Kalau ada tolak angin. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti, benar-benar, ia menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, saudara. Nah, saudara, jadi Roh Allah, saudaraku, dia bukan sepertiga tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Jadi seluruhnya, saudaraku, Bapa, Anak, dan arah Roh Kudus, saudara. Dari segala kepenuhan kealahan itu, saudaraku, dia tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi hidup Anda, kita bukan hanya model untuk Roh Kudus tinggal sementara ataupun sebagian. Enggak, seluruh kehidupan Anda itu dikuasai dan ada Roh Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan arah Roh Kudus, saudara. Amin. Kita berjalan bersama dengan dia. Kita berkata-kata bersama dengan dia. Dan dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya sebagai yatim piatu, saudara. Kemarin ada pendeta dari mana? Dari Singapura, saudara. Kalau nggak salah namanya Ulo. Dulu saya pikir, saudara, kenapa? Karena kita diajarin, saudara, bahwa Roh Kudus itu bisa bolak-balik tinggal kita, saudara. Sehingga doanya tuh, jangan ambil doa Daniel, jangan ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Itu doa perjanjian lama. Ya, di mana Roh Allah itu kadang dia datang, kadang dia pergi. Tapi Anda perjanjian baru, Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Dia tidak mungkin turun naik, saudara. Dulu saya pikir begitu, ketika saya berdosa, Roh Kudus pergi. Ketika saya minta ampun, dia datang lagi, saudara. Tidak seperti itu, saudara. Ya, amin. Nah, dia bersaksi seperti ini. Dia bilang ada anak Tuhan, dia pergi ke bar. Ada judi, ada perempuan segala macam, kasino. Dia masuk, Roh Kudusnya, lu dapat dosa, aku pergi deh. Dia tunggu, aku tunggu di sini ya. Dia orangnya masuk. Entar datang lagi, satu orang lagi, masuk lagi. Roh Kudus sih masuk, ada 2 orang nih, nunggu situ.
Sampai 4 orang, saudaraku. Dia bilang begitu. Udah Roh Kudus bilang begini, bos kita lagi di dalam, kita di sini, ayo kita main kartu dulu. Apa seperti itu, saudara? Enggak. Dia ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Segala kepenuhan kala tinggal dalam kita. Kadang saya berpikir, Tuhan, beri pengertian, pemahaman yang seperti ini, saudara. Kalau kita baca di Korintus, apa yang tidak pernah kita dengar, kita pikirkan dan timbul dalam hati kita, itu diberikan kepada Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Kita pikir ini segala berkat dunia, tapi kalau Anda baca di bawah, saudaraku, ternyata hal-hal yang ilahi, saudaraku. Ketika Anda mau mengetahuinya, Roh Kudus akan memberitahu kepada Anda dan saya, saudara. Makanya ketika Pak Bagus atau orang yang bawa firman kerja, dia mengerti firman, dia bilang, wow! Amin. Paulus tidak pernah berdoa kepada orang Efesus, kepada saya begini, Tuhan lindungilah mereka ya, Tuhan jagailah mereka, Tuhan berkatilah mereka. Enggak. Dia bilang, Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kepada umat-umatku mengenai siapa mereka dan apa yang mereka miliki di dalam Kristus, saudaraku. Amin. Kita nggak tahu, saudaraku. Sebagai orang percaya, apa yang sudah kita miliki dan bagaimana cara mempergunakan, hanya itu tok. Semuanya ada dalam Alkitab, saudara. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, saudara. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Amin. Ayat 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalammu, saudara. Anda susun bantal tebal-tebal, mulai renungkan, saudara. Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Setiap masalah, tantangan apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, mulai bersekutu dengan Dia, karena Dia tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Beda waktu di perjanjian lama, saudaraku. Waktu di perjanjian lama, saudaraku, orang yang berbuat dosa, itu terputus persekutuan kita dengan Allah, saudara. Sehingga Yesus berkata di Matius 5 ayat 29 dan 30. Matius 5 ayat 29 dan 30. Matius 5. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkellah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang akan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat 30. Ini udah 30 ya. Nah, saudara, firman ini, saudaraku, kalau ini masih berlaku untuk Anda dan saya, saudaraku, saya percaya di setiap gereja itu ada orang yang kakinya buntung, saudara, atau tangannya buntung, atau matanya hilang, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara, kita tidak hidup di dalam perjanjian lama. Kita dibenarkan karena iman. Kita sebagai tubuh Kristus, saudaraku, kita tidak akan pernah untuk dipotong dan dibuang oleh Dia, saudara. Dia selalu ada di dalam kasih karunia Anda dengan saya, saudara. Ya, kemarin kami di Komsel juga kami sharing
mengenai apa? Sadar sadar akan dosa. Seringkali kita, saudaraku, iblis selalu intimidasi dengan Anda dan saya. Dia selalu ingat dosa-dosa kita masa lalu, saudara. Amin. Oh, kamu dulu begini-begini. Sehingga membuat hidup kita tertekan. Yang kita pikirkan masa lalu kita, saudara. Kita tidak melihat ke depan, saudara. Saya mau katakan hari ini. Kalau ada intimidasi dari sebuah kegelapan, mengingat kita kesalahan-kesalahan kita tempo dulu, saudaraku. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari kuasa kegelapan, dari iblis. Dia mengintimidasi Anda. Untuk apa? Untuk membawa Anda merasa kecewa, merasa takut, merasa tidak layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu daripada kuasa kegelapan. Dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia membunuh, mencuri karakter-karakter di dalam kehidupan Anda. Dia mencuri apa yang telah Anda terima di dalam Yesus yang Anda miliki hari ini, saudara. Dia mencuri damai sejahtera Anda. Dia mencuri sukacita Anda, saudara. Sehingga dia ingatkan dosa-dosa masa lalu Anda. Kesalahan-kesalahan Anda yang dulu-dulu diingat. Ketika kita lagi sendiri, ketika lagi sesuatu masalah ketekan, itu dia akan menuduh kita, saudara. Dan saya katakan hari ini, setiap tuduhan dosa masa lalu, itu bukan dari Tuhan. Itu daripada kuasa kegelapan, saudara. Di bawah perjanjian lama kita ditahan, saudaraku, dari berbuat dosa oleh kengerian yang sangat besar. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia, kita ditahan oleh kasih daripada Tuhan, saudara. Kasih karunia akan menunjukkan kita kepada salib, di mana dosa-dosa Anda dan saya telah ditangani sekali untuk selama-lamanya. Dan itu akan memberikan kita kuasa untuk kita mengatasinya dengan menyingkapkan identitas baru kita di dalam Kristus, saudara. Jadi jelas ayat ini berkata bahwa kita jangan sadar akan dosa, saudara. Tapi kita mesti sadar akan Yesus Kristus, saudara. Hari ini banyak kita berfokus kepada dosa, saudara. Semakin kita berfokus kepada dosa, kita tidak akan bisa untuk mengalahkan dosa, saudara. Tapi ketika kita berfokus dan kasih karunia Tuhan, bahwa Anda adalah orang benar, Anda sudah diberkati Tuhan, Anda orang layak di hadapan Tuhan, saudaraku. Ketika kita menyadari hal ini, saudaraku, kita bisa untuk mengalahkan dosa. Dosa tidak bisa mengalahkan kasih karunia, tapi kasih karunia bisa mengalahkan dosa. Dosa meleleh di hadapan kasih karunia, saudara. Maka hari ini jangan fokuskan Anda kepada hal dunia, fokuskan Anda kepada Yesus sebagai kasih karunia itu sendiri, saudara. Saudara, kalau ngomongnya gampang, saudara. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita, ada dua hal. Kita mau ambil keputusan, atau kita menyerah, atau kita mengambil untuk menang, saudara. Ketika berjalan dengan Tuhan, saudara. Kadang-kadang apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku, itu bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi, saudara. Betul nggak, saudara? Banyak sekali, saudara. Mungkin banyak orang kecewa dan berkata, benar, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia kasih saya masalah yang seperti ini? Belum selesai masalah ini, kok masalah yang lain datang lagi, saudara. Sering kita berbicara seperti itu, saudara. Amin. Tapi Anda dan saya kita melihat dalam perjalanan hidup Abraham, perjalanan hidup Anda dan saya sampai hari ini, saudaraku. Hidup Anda pasti akan lebih baik, saudara. Kenapa? Ketika kita mengerti identitas siapa kita di dalam Yesus, saudaraku, kemenangan itu tidak bisa kita hindari. Itu akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Anda dan kita tidak menyadari, saudara.
dalam perjalanan kehidupan, Pak Bagus, kita semua saya percaya kita mengalami hal seperti ini. Tapi sampai hari ini saya bisa berdiri di sini, Anda bisa ibadah di sini, saudara. Ini semua karena kasih karunia daripada Allah. Ketika kita tidak sanggup untuk melakukan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan kekuatan kemampuan kita, saudara. Maka Tuhan berkata, kuasaku, anugerahku optimal bekerja atas kehidupanmu, saudara. Amin. Suatu kesaksian, saudara. Mengenai anak saya Terry, saudara. Ya. Saya berusaha dengan kemampuan kekuatan saya, saudaraku. Untuk apa? Untuk mencari pasangan hidup buat dia, saudara. Ya. Kita mulai argumentasi hal-hal yang bisa kita pikirkan. Ya. Kamu kan kerja pulang. Di gereja kita nggak ada muda-mudinya, saudara. Betul nggak? Udah, kamu mulai ibadah di gereja yang besar dengan pikiran kita sebagai manusia, saudara. Ya, tapi dia menurut saya, dia pergi ke Abalov, saudara. Sama temannya, sama teman adik saya gitu, sama ceweknya pergi, saudaraku. Tapi saya nangis juga, saudara. Kenapa? Dia banyak kecewa, saudara. Bahkan saya sampai pulang Bangka untuk mencari pasangan hidup buat dia. Saya mulai ada kekuatan saya, saudara. Amin. Dan cewek itu anak tuh umur 21, makannya itu maminya siapin masih kopek sama dia. Aduh, saya bilang Tuhan, kalau ini dapat isi anak saya, kesian dia, sudah nggak bisa kemana-mana, ngayon dia terus, saudara. Amin. Akhirnya ketika minta keluarga, saya bilang Tuhan, aku tidak akan mengangkat Terry dengan kekuatan daripada aku, tapi aku yakin dan percaya Tuhan bahwa dia akan menikah terlebih dahulu daripada adik-adiknya. Saudara. Waktu itu Terry belum ada pacar, saudara. Belum ada. Udah nggak intervensi, jangan berjalan waktu. Dan Tuhan memberi dia yang terbaik, saudara. Orang yang bisa mengerti dia, bisa menerima dia apa adanya, bisa mengasihi dia, saudara. Saya katakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kita mengatasi kekecewaan kita, masalah dengan kekuatan ketidakmampuan, kadang-kadang Tuhan biarkan Anda untuk berjalan, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mau Anda dan saya mulai melepaskan keangkuhan kita. Amin. Kebiasaan kita, kemampuan kita. Kadang-kadang kita nggak mau dengan cara Tuhan. Kita mau dengan cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi, saudara. Paulus seperti itu. Dia bilang, angkat duri di dalam dagingku. 3 kali dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan sebetulnya nggak mau jawab karena Tuhan tahu bahwa masalah dari Paulus itu sudah ada di dalam diri dia untuk dia mengatasi. Tapi Paulus tidak ngerti, pola pikirnya tidak diubahkan, saudara. Tapi ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru ketika kamu lemah, maka kuasaku bekerja. Ketika Paulus diubahkan, saudaraku, dia nulis lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih daripada Tuhan. Baik itu maut sekalipun, saudara. Wah. Kesusahan, kecanduan apapun, tidak ada yang dapat memisahkan. Maut sekalipun. Wah, dia mengerti, saudara. Bahwa hidupnya, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya adalah milik daripada Tuhan itu sendiri dalam kehidupan dia. Bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan belum kita lihat. Bersukacita. Amin. Atau Anda pikir, mana mungkin? Tanah Abang sepi banget. Kemarin saya mau ngorder. Saya jalan di Blok B itu. Orang nggak ada pembeli, saya mau nawarin siapa? Daya beli lemah, saudaraku. Ya, mungkin Anda menghadapi, aduh bagaimana ya masa depan anak saya sekolah nanti? Pekerjaan seperti ini, betul?
Tapi Tuhan katakan bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita bersukacita, saudaraku, kita mengerti dan kita melihat janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan seperti pepaya. Puasi dia. Aduh. Cinano, bagaimana aku bisa punya rumah sekarang? Aduh. Padahal Prabowo siapin 3 juta rumah, saudaraku. Jangan. Kita doakan aja itu terjadi, saudara. Amin. Itu katanya lembaga Cipinang itu mau diratain, mau dibikin perumahan buat warga Jakarta. Jangan lupa apa nanti daftar, yang belum daftar. Tapi kita bersyukur, kita berdoa kepada bangsa kita, saudara. Karena kalau lihat itu hari-hari ini ada sekolah rakyat, saudara. Di mana anak yang tidak mampu disekolahin, bukan disekolahin, dibiayain semuanya. Orang tuanya dibantu segala sesuatu. Udah ratusan sekolah rakyat, saudara. Amin. Kita percaya ekonomi kita, saudaraku, hasil bumi itu dipakai untuk apa? Untuk kesejahteraan bangsa kita. Ya, kita bersyukur. Makanya kita banyak berdoa, saudara. KPK, Jaksa Agung semuanya udah bergerak, saudara. Orang-orang ditangkap-tangkap semua sekarang. Bos Tima, Henry Lee, udah 18 tahun di penjara, saudara. Ya, semuanya kita lihat, saudaraku, ya kita percaya bahwa ada wibawa Allah dalam kehidupan presiden kita, saudaraku. Sehingga apapun keputusan diambil, kami percaya Tuhan yang tuntun dia, Tuhan yang pimpin mereka, saudara. Amin. Mana TNI digerakkan untuk menjaga kesaksaan bumi. Sehingga kita mulai melihat hari lepas hari, saudara. Bangsa kita, saudaraku. Manusia lagi. Menuju 2045. Tahun keemasan buat kita, saudara. Saya hari ini 80 ya. 80 ya. Saya percaya saya masih korban di sini. Ibu Ella pakai Pak Yunus. Nelson, besok masih halangan mungkin. Masih jalan seperti ini. Tapi sedikit-sedikit miring lah. Joni masih oke lah. Saya ngomong begini tahun 2000 tahun kita masih seperti ini, saudara. Tapi saya yakin bukan di gereja ini, saudara. Bosan sekali ya. Cucu-cucu kita akan ikut semuanya tuh beribadah. Aduh. Jadi dosa tidak bisa menghentikan kasih karunia, tapi kasih karunia bisa menghentikan dosa. Mazmur 27 ayat 4. Lima menit lagi, saudara. Mazmur 27 ayat 4. Doa ya. Satu hal telah kuminta kepadamu, itu yang kuinginin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, saudara. Jadi keintiman Anda dengan saya, dengan Tuhan, bukan sesuatu yang kita rindukan, saudara. Kenapa? Karena ia sudah ada bersama dengan kita, saudara. Anda rindu, nggak rindu, saudaraku, dia ada bersama dengan kita. Ayat Mazmur ini berkata, saudaraku, jadi nggak ada tempat, nggak ada waktu yang bisa membuat Anda itu nggak mau bersekutu dengan dia. Sepanjang hidup Anda. Kenapa? Karena dia ada di dalam hidup Anda dan saya. Bukan Anda mesti ke Surabaya, ke Pondok Daud, atau ke rumah doa, Anda baru bisa berdoa, berintim dengan enggak, saudaraku. Kapanpun, dimanapun Anda ada hari ini, dia ada di dalam hidup Anda bisa bersekutu dengan dia. Ketika Anda mulai bersekutu dengan dia, intim dengan dia, saudara, Anda tidak mau untuk hidup di tempat lain. Saudara. Amin. Kita nggak usah jauh, kita contoh Pak Bagus, saudaraku. Di mana-mana dia ngomong firman, saudara. Amin. Bahkan dia anjur kepada Anda dan saya, itu atau di mana-mana kita ada, kita mengerti firman, kita intim dengan kita berbicara, kita firman, kita taburkan. Firman ini akan mengkurit, akan memberi kekuatan kepada orang lain yang mendengar, saudara. Karena firman tidak pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Amin. Tapi seringnya kita ngerumpi lebih gampang, saudara. Mengatain-ngatain orang tuh sedap banget, saudara.
Oh, dari A sampai ke Z kita ngomong terus, saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar, tapi ketika kita sadar udah kita kabur aja, saudara. Tapi Roh Kudus tuntun Anda, saudara. Jangan berbicara seperti itu. Karena ada Roh Allah di dalam diri orang ini, saudara. Amin. Dari keputusan Anda hari ini, kita mau intim dengan dia. Karena dia ada, bukan kita cari-cari dia kemana, saudara. Dia ada di Anda saya. Kapanpun, dimanapun Anda ada hari ini, Anda bisa bersekutu dengan dia, saudara. Kadang-kadang kita lagi ngopi, ingat kebaikan Tuhan, kita tersungkur, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita lagi mandi, kita bisa mengurai air mata. Suatu kasih karunia yang kita tidak layak Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Amin. Kita lihat anak-anak kita, kadang-kadang cucu kita sampai menitik air mata. Betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Betul nggak, saudara? Saya dikasih anak-anak, dikasih cucu, dikasih orang-orang di gereja, dikasih gembala yang bisa memperhatikan kita, sangat-sangat luar biasa. Itu cuma karena kebaikan Tuhan, saudara. Banyak hari-hari orang tidak bisa mensyukuri apa yang sudah dimiliki, saudaraku. Kenapa? Karena dia butuh dengan keinginan-keinginan hari-hari ini yang membelenggu kita, saudaraku. Sehingga kita mulai berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita melupakan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita baru datang kepada dia. Padahal dia selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun, dimanapun Anda berada hari ini, saudara. Anda nggak perlu datang dalam pengurapan juga kepet sama Alkitab, saudara. Baru Anda bisa datang kepada Tuhan. Tidak, saudara. Hari ini Anda dimanapun. Ketika Anda lagi masak, Anda naik motor, kemudian apa dalam kehidupan, dia selalu menanti Anda untuk, datang kepada anakku. Bukan berarti kita berdoa 7 jam di dalam rumah kita nggak kalau apa berdoa, bukan seperti itu, saudaraku. Ketika hari ini Anda mulai bangun pagi mengucap syukur dan berterima kasih kepada Dia. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Ketika kita mau ke kantor, Tuhan tuntun pimpin aku. Roh Kudus urapi aku, kepercaya pengurapan. Memampukan aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Ketika Anda di kantor buka laptop mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, tempatkan aku sampai di sini. Aku mulai aktivitas Anda. Aku percaya Roh Kudus menuntun memimpin setiap langkah kehidupanku. Sampai sore hari nanti, saudara. Ya seperti itu, gampang kan? Ketika kita pulang, Tuhan, aku selesai aktivitasku, aku mau pulang ke rumah, berkumpul dengan anak-anak istriku. Sampai di rumah mau makan kumpul dengan keluarga, kita berdoa, saudara. Mau tidur kita berdoa, baca firman Tuhan. Saya tidak menyuruh Anda untuk sekolah doa, saudara, atau prefer seminar mengenai doa. Anda bisa berdoa kapanpun, karena dia ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda sebagai yatim piatu. Kemanapun Anda ada, dia selalu ada mengikuti Anda dan saya. Saudara. Tapi masalahnya hari ini, saudaraku, sangat tragis sekali, saudaraku. Roh Kudus kita lukiskan sebagai apa? Sebagai polisi surga. Amin. Kita pikir Roh Kudus ada di kita itu, dia mencari-cari kesalahan kita, saudaraku. Dia sebagai penyidik, menyidik kita, dan akhirnya membuat kita menjadi terdakwa. Oh, kamu lakukan itu nggak boleh, kamu berdosa. Mari datang ke sini, kamu mesti puasa segala macam. Akhirnya kita jadi tersangka. Banyak gereja hari ini, Roh Kudus sebagai polisi surga, saudara. Mengintervensi kita, saudara. Oh, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Kamu gini, nanti kamu gini. Akhirnya apa? Kita tersangka. Tidak, saudara. Roh Kudus ada di dalam Anda. Dia mengasihi Anda, saudara. Dia selalu menceritakan pribadi Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Apa Yesus milik dari Bapa, dia kasih tahu kepada Anda dan saya. Kamu itu, aku memiliki kuasa otoritas, aku berikan kepada kamu. Sekarang di dalam kamu ada kuasa otoritas, ada kasih daripada Tuhan. Kamu tidak boleh mementingkan diri kamu sendiri sebagaimana Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri. Dikasih tahu kepada Anda karena dia Roh penolong. Dia menuntun Anda. Di dalam segala sesuatu apa yang ada, Tuhan isi daripada Bapa, saudaraku. Makanya Yesus mau, saudara, sebagaimana dia selalu terhubung dengan Bapa. Karena dia tahu bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Apapun kalau itu tidak daripada Bapa. Yesus juga mau ada tergantung dengan dia. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa apapun yang kita dapat lakukan, apapun yang kita dapat intervensi,
kita bisa interpretasikan daripada orang lain, itu bukan daripada kita, tapi daripada Yesus sendiri. Untuk itu dia mau kita terhubung dengan dia, berfokus dengan dia, keintiman dengan dia, persekutuan kita dengan dia, saudara. Roh Kudus selalu mengingatkan hal yang seperti itu, saudara. Amin. Tapi kita lewati waktu kita, saudaraku. Ketika kita buka TikTok, saudaraku, tiba-tiba 2 jam. Kita buka Instagram, tiba-tiba 2 jam. Waktu kita habis, saudara. Coba Anda lihat TikTok itu. Kemudian Anda keluar ya. Oh ya, orang tuh berdua. Orang tuh bening. Orang itu kok 2 mukanya. Kok Christine mukanya 2. Ya, gini goyang-goyang. Aku alami hal seperti itu, saudara. Coba nggak percaya. Anda lihat, saudara. Kemudian Anda naik motor pergi. Kok orang rasanya 2 semua. Lama, baru dia ke normal, saudara. Tapi itu menggairahkan kita. Waduh. Kadang-kadang nongol-nongol gambar-gambar yang gak benar itu nongol. Saudara. Iblis berbagai cara. Dia membawa Anda dan saya kita untuk tidak mengerti hal ini. Membawa kita untuk jauh kepada dia. Saudara. Dengan berbagai cara. Dia berusaha. Saudara. Apalagi zaman AI hari-hari ini. Saudara. Amin. Internet, AI, TikTok segala macam itu bukan tidak boleh, saudara. Itu mesti ada, Alkitab katakan hal itu. Tapi bagaimana kita berusaha agar apa yang ada di dunia ini berapa tidak bisa menguasai kita. Kita yang menguasai, saudara. Orang yang mengerti ini, saudaraku, TikTok dipakai apa, saudara? Untuk membantu dia, saudara. Instagram untuk membantu dia. Amin. Bukan untuk dikuasai, tapi membantu dia. AI dipakai untuk membantu dia, saudara. Supaya apa? Dia mengerti lebih lagi karakter Kristus. Dia cari, saudara. Kalau kayak kita, saudaraku, kadang-kadang cari firman, tahu ayat di mana nggak ngerti, saudaraku. Pasela ini gimana ya? Cara begini ketik-ketik kok nggak nongol. Amin. Tapi intelijen itu bisa. Kita perkata Yesus hari ini, saudara. Orang di Kalimantan, orang di Amerika, orang di Papua, orang di mana-mana. Dia bisa mendengar kabar baik, saudara. Injil keselamatan, saudara. Lihat anak-anak muda hari-hari ini yang mengerti, saudara. Untuk membawa dia, untuk melihat